Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan menggali firman Allah, serta kami mau mendengarkan firman. Urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh yang Kudus. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan pada kami untuk kami dapat melakukan firman Allah itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Amsal Sulaiman pasal 15 ayat yang ke-13 dan Amsal Sulaiman pasal 17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lalu Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 berkata begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, melakukan, dan memelihara firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah tersenyumlah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tersenyum adalah satu hal yang sangat sederhana, tetapi banyak berdampak yang besar jika kita lakukan dengan penuh kesadaran. Banyak orang melalaikan atau melalui kehidupan ini muka yang masam, muka yang cemberut. Mereka lupa untuk tersenyum atau mungkin tidak mengetahui khasiat dari tersenyum, khasiat dari orang yang mudah tersenyum. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tersenyum tidak hanya menyehatkan wajah kita, tetapi juga menyehatkan hidup kerohanian kita. Nah, satu riset yang mengatakan bahwa untuk tersenyum diperlukan 14 otot-otot muka. Jadi otot muka kita ini kalau kita tersenyum ada 14 katanya. Sedangkan untuk cemberut, orang yang tidak pernah senyum, diperlukan 64 otot-otot muka. Nah, tidaklah mengherankan apabila orang yang suka cemberut, suka marah, dan suka bersungut-sungut seringkali kelihatan lebih tua daripada orang yang suka tersenyum atau orang yang suka tertawa yang sehat. Ya, bukan tertawa yang tidak sehat, tapi tertawa yang sehat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tersenyum membuat hidup kita lebih bahagia. Tadi dikatakan hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kita harus selalu bergembira, harus senyum, karena itu merupakan obat yang luar biasa. Ya. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Tersenyum membuat orang lebih suka kepada kita. Seseorang yang tidak pernah tersenyum pada waktu yang sama, semakin banyak tersenyum, semakin sedikit pula kemarahan. Kalau kita sering tersenyum, ketemu orang yang berbuat jahat pada kita, kita tetap tersenyum, maka kita akan meredahkan kemarahan kita. Nah, apakah kita ingin hidup saling mengasihi? Marilah kita selalu tersenyum bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Amsal Sulaiman mengatakan tadi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita seringkali melihat kalau orang yang sakit, dia akan sedih sekali. Tapi kalau orang yang sakit, dia tetap tersenyum, dia tetap bergembira, maka Allah akan memberkati dia. Allah akan menolong dia. Saya teringat mertua saya pada waktu dia mengalami sakit yang luar biasa di Yogyakarta. Saya pada waktu itu mahasiswanya. Lalu dia punya HB-nya 3.
Nah, menurut dokter kalau HB-nya 3 berarti sudah lewat. Tetapi mertua saya itu pendeta Dr. John Momor, dia terlalu senyum. Lalu ada seorang dari Prambanan datang, lalu dia menceritakan Tuhan Yesus, siapakah Tuhan Yesus itu, kepada orang yang datang dengan senyum. Ya. Dan ternyata dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Orang itu bertobat, percaya Yesus, walaupun pendeta Dr. John Momor ini lagi sakit, tetapi dia tersenyum sambil memberitakan Injil. Maka ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu orang Prambanan. Ya. Sehingga beliau diberkati Tuhan. Masih diberikan panjang umur sampai dia umur yang ke 89 tahun. Dia dipanggil Tuhan. Dan saya kira sudah banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya marilah kita sambil tersenyum, kita menyampaikan firman Allah dengan baik, kita menyampaikan Injil dengan baik, sehingga banyak orang bersimpati dengan kita, lalu mereka juga mau percaya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sekalipun dia mati luar biasa menderita, tapi dia masih tersenyum. Kita ingat seorang penjahat, ya, dia masih berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan ingatlah saya kalau Tuhan pulang ke surga. Tuhan Yesus melihat tersenyum, lalu Tuhan bilang, hari ini engkau sudah bersama-sama aku di Taman Firdaus. Itu Tuhan Yesus dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi dia tersenyum, akhirnya ada yang bertobat, ada yang percaya Yesus. Sekali marilah kita terus tersenyum, supaya kita makin dipakai oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, karuniakanlah pada kami hati yang gembira, tersenyum setiap kami bertemu dengan siapapun yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami mau menyampaikan Injil Yesus Kristus dengan penuh tersenyum, sehingga ada banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak mengalami berkat tersenyum. Karena kami tahu dengan tersenyum maka orang pun dapat percaya Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan sudah menderita secara luar biasa di kayu salib, tapi Tuhan Yesus masih tersenyum. Dan senyuman Yesus dilihat oleh seorang penjahat. Lalu dia mengatakan, Tuhan ingatlah kalau Tuhan pulang ke surga. Lalu Tuhan Yesus dengan senyum yang luar biasa, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini engkau sudah bersama aku dengan Yesus di Taman Firdaus, di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, dengarlah doa kami. Hidup kami pertaruhkan ke dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Sampai kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.